Kajenika Channel. Kembali lagi dengan saya Yuliani Yahirayu. Dan saya Rizky Bagus Saputra. Nah, untuk di podcast episode ke-7 kali ini temanya itu tentang English Day. Nah, untuk narasumbernya kali ini ada siapa, Kai? Ada Miss Emmy. Hai. Miss Emmy, terima kasih buat telah datang ke sini. Sama-sama. Udah pulang berarti ini. Oh, baru dimulai. Tadi sudah terima kasih sudah datang ya udah penutupan. Oh iya. Ya. Gimana kabarnya, Miss? Baik, alhamdulillah sehat, sangat sehat di tengah kegiatan menjadi seorang guru, seorang ibu, istri dan Ibu rumah tangga. Iya, dan semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kebetulan Miss Emmy ini mengajar dalam guru bahasa Inggris. Ya. Dan ini sampingnya siapa, Miss? Kebetulan di podcast kali ini. Ada yang Makasih. Ya, Ya. saya nggak mau datang sendiri ya. Iya, betul. Saya ngajak seseorang. Siapa Ya. tuh namanya? Silakan perkenalkan diri. Saya hanya memperkenalkan. Oh, boleh. Tanya dulu alasan kenapa saya bawa dia. Ya, Oh, Miss? kenapa, Miss? Karena dia adalah salah satu siswa yang membanggakan SMK 3 Katra. Patut dicontoh. And you know what? Dia memenangkan apa, Haikal? Lomba puisi, cipta puisi. Cipta puisi. Iya. Tingkat Jawa Barat, DKI Jakarta sama Banten. Applause dulu dong. Keren banget gak tuh, Haikal Cung yang tuh? bangga. Ya. Enggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga dia bagus. Keren. That's why I invite you here. Oke, Miss. Okay, don't Thank make me you. shy, right? Okay, Okay. of course. I'll try my Okay. best. Ya, oke. Oke. Mm. Haikal, Ya. perkenalkan diri. Oke ya, jadi nama saya Oke. Haikal. Hai. Saya pasti kalian tahu lah saya siapa. Enggak. Belum. Oh iya, ya udah pokoknya saya Haikal Ramadan, saya dari kelas 10 TFM 4. Ya, saya eskulnya itu diajarin sama Miss Emmy ya, English Club. English Club. Dan Oh, di jadi English English Club juga. Iya, Selain Iya. English Club ada lagi nggak? ada Japan Club sama kabaret. Japanese. Iya, Japan. Can you Ya. speak Japanese? Ya. Sama-sama wibu ini mah. Oh no. Kayak saya juga bisa bahasa Jepang tapi masih belajar juga, sama kayak Inggris. Saya nggak terlalu bagus lah, walaupun kata Miss Emmy bagus, tapi ya begitulah, pasti saya juga Oh, masih dia belajar. humble diri. Ya, bagus. Ya, terus? Terus ya apa ya, saya tetap belajar walaupun ada yang bilang kalau grammar saya katanya masih kurang bagus. Saya tetap percaya diri untuk belajar harus banyak percaya lagi. diri. Iya, Jangan dengerin kata orang lain. iya. Dengerin kata Miss Emmy aja. Orang tuanya gimana? Misalnya juga orang tua di sekolah. Iya. Iya benar. Saya sebenarnya lebih suka dianggap dewasa sih daripada orang tua. Oh iya. Iya. Baiklah, Miss. Berarti dipanggil kakak boleh, Miss? Oh, boleh banget. Kakak. Ya. Kakak. Dari kelas mana? Saya tadi udah bilang, tadi Bos. dari yang saya bilang TFM. tadi TFM 4, sebut TFM 4. Siapa tuh yang TFM 4? Harus bangga ya. Harus nonton sih, ini ada Haikal soalnya. Oke. Kata guru sih katanya Haikal ada di mana-mana. Wih, betul. Soalnya aku kalau kemana-mana selalu ketemu Haikal. Agak narsis ya yang saya bawa ternyata. Enggak narsis sih. Dari Biar narsis. Ya. Tapi Ya. waktu itu pas lagi tampil kabar, ya kalau gak salah lagi main drama tuh, pas udah selesai drama terus ada yang bilang, "Wih, Haikal ada di mana-mana," katanya gitu. Sekarang kamu muncul di podcast juga kan? Iya. Tambah di mana-mananya tambah banyak. You have to touch to me. Oke. Oke, Miss, langsung aja ke pertanyaan ya, Oke, Miss. ya boleh. Silahkan. Di mana awal mula Miss Emmy bisa berbahasa Inggris, Miss? Iya. Spill, Miss. Penasaran, Miss? Saya bisa berbahasa Inggris. Ya karena saya guru bahasa Inggris, masa saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris sih. Awal mulanya tuh. Gimana nih pertanyaannya harus gimana nih, kan saya guru bahasa Inggris, masa saya nggak bisa bahasa Enggak, Inggris? Awal Maksudnya, sukanya dari awalnya, mana, Miss? iya. Awal Kenapa suka- harus suka bahasa Inggris? Kenapa nggak lain gitu, Jepang? Oh, mungkin Korea? gini Korea, nih. Kok bisa bahasa Inggris awalnya seperti apa? Oke. Saya itu kenapa bisa jadi guru bahasa Inggris atau bisa berbahasa Inggris itu dimulai karena saya suka dengan bahasa Inggris. Suka. Iya, saya suka dengan bahasa Inggris.
Dan kemudian pertama kali kesukaan saya itu dari lagu. Lagu lama karena bapak saya suka mendengarkan lagu-lagu lama. Oh iya. Iya, dari kayak Air Supply and then lagu-lagu lama Air Supply, Celine Dion. Terus itu kalian nggak akan kenal deh. Tapi kalau Air Mary- Supply, Enggak, belum pernah. Air Supply, Celine Dion nyanyi Goodbye. Saya tanya Westlife. Mary Hopkins bukan? Nah, that's different. That's itu zamannya bapak saya waktu saya masih kecil banget. Nah, Dari lagu. dari lagu saya suka dari lagu. Terus bapak saya juga suka nonton film. Jadi dari lagu dan dari film. Ada translate nggak, Miss? Ada dong. Ada. Itu kan bisa Iya. gitu. Kemudian saya ingat banget pertama kali saya bisa suka itu ketika tahun, saya harus ngomongin tahun ya, soalnya ini beda banget generasinya sama kalian. Itu tahun 97 ketika SMP itu kesukaan saya bahasa Inggris itu pertama lagu yang saya hafalkan, yang hafal sampai dengan arti itu lagunya Celine Dion, judulnya My Heart Will Go On. Oh, Titanic. Nggak kenal kan? Boleh dinyanyiin dikit ya, Miss? Nggak kenal kan? Ini ngapain nih bertiga? Lagunya My Heart Will Go On itu waktu SMP, sebelumnya juga bisa nyanyi-nyanyi biasa, cuman yang mulai jadi tertarik buat ngertiin itu pertama lagu yang saya hafal artinya, dan kemudian filmnya juga nonton karena itu salah satu soundtrack film. Itu ada soundtracknya film Titanic. Tahu kalau Titanic? Tahu. Yang main Kan tadi saya siapa? bilang. Nah, itu Cat Taunya yang Winslet. tanggal kapal. Oh, saya tahu. kapal tenggelamnya gitu. Cat Winslet sama Leonardo DiCaprio. Yeah. That was very popular at that moment. Saat itu terkenal banget. Soundtracknya saya suka, ya nyanyi, ya. Soundtracknya saya suka, ya nyanyi Celine Dion. Celine Dion itu judulnya My Heart Will Go On. Near, far, Iya. wherever you are. Nah, itu Lanjutin. stop. Ya, itu. Oke. Pertama lagu itu yang saya suka. Terus itu kesini ya belajarnya dari lagu sih, kebanyakan dengerin lagu terus apa dari ya tadi Westlife itu udah agak kesini udah ya. Jadi belajarnya ya salah satunya lewat lagu, film, terus emang suka. Jadi kan sesuatu berdasarkan kalau kamu udah suka, kamu pasti kan akan berusaha supaya ya suka jadi kesukaan. Jadi itu bukan kayak suatu tugas buat ngerjain bahasa Inggris, itu enggak. Jadi kayak hobi aja. Kemudian guru bahasa Inggris saya juga menyenangkan saat itu. Jadi itu nambah kenapa saya jadi semakin pengen bisa belajar bahasa Inggris. Dan lagi because I want to get married. Saya pengen nikah sama orang bule dulu. Wow, tercapai. Bule lokal. Bule lokal. Bulog. Supaya Bulog. bule lokal. Supaya ya itu dia. Saya pengen nikah sama bule, tujuannya apa? Supaya bisa traveling keluar-luar gitu, dan semoga pasangan saat ini pun saya nanti juga bisa, walaupun bukan bule tapi bisa membuat saya traveling juga nanti. Amin. Iya nggak Haikal? Yes, that's right. That's right, ya. Kalau Haikal kenapa kan suka bahasa Inggris? Ngapa? Awalnya sih karena main game pertama kali Oh, bisa. dia dari game. Ya, bisa bahasa Inggris tuh tahun 2012. Itu pertama kali pindah ke Karawang pokoknya. Oh, orang Jakarta ya? Iya, saya lahir di Jakarta. Tanggal 1 Oktober 2006. Enggak akan ngadu kok, nggak usah disebutin. Iya. Kode gak sih? Kode keras. Biar atau apa gimana ini? Enggak. Oktober udah lewat. Iya, gak ada yang ngucapin waktu pas Setnetika parah banget. Aduh. Ah, kasihan. Ya kan gak ada yang tahu. Terus lewat game? Ya, jadi judul game itu dulu itu game itu viral sih, lumayan viral tahun 2012. Judulnya tuh The House, Shintai's The House. Tahu gak? Enggak. Horor kan? Iya. iya. Iya, point and click. Nah, genrenya itu. ngomong-ngomong soal game, kalau ketika di dalam English Club atau di dalam kelas kita suka main Scrabble kan? Tahu nggak Scrabble? Ya, I know. Scrabble
Aduh, kalian menyusun kata. Kalian Tahu pernah. nih, Ada waktu itu. kalian gimana sih hostess, harusnya kalau temanya tentang Inggris harus siap dong, harus dari kemarin udah cari-cari tahu dulu nih. Jadi kalau agak kita ngobrol nyambung. Ini ibu guru yang ngomong ya. Pernah. Ya, tahu apa Ibu? Ya. Ketika kita main Scrabble di situ, main Scrabble kan kita nyusun kata. Yang kotak gitu. Nah, membuat kata dengan huruf-huruf kecil-kecil gitu kan. Nah, banyak itu dengan banyak. Jadi nanti setiap kita bisa berhasil membuat kata, nanti kan ada skornya. Kata. Nah, Ada itu papannya kan, Miss? ya, itu banyak anak yang bisa bermain dengan skor yang bagus, itu vocabulary-nya banyak itu dapat dari game. Ya, that's Kata-kata. right. Nah, biasanya gamers itu malah dia kosakatanya tuh banyak. Vocabulary-nya banyak. Jadi saya setuju tadi kalau tertarik bahasa Inggris awal karena Ya, dari walaupun game. itu game horor tapi itu bikin saya suka sama bahasa Inggris. Walaupun dulu itu waktu pertama kali main juga ngomongnya tuh bacanya nih ya masih sesuai sama harfiahnya, kayak contohnya sometimes kan tulisannya sometimes. Jadi bacanya juga sometimes dulu mah. Bukan sometimes. Iya. Sometimes. Ya, jadi gitu. Jadi ngobrolin soal game, kadang hal yang negatif pun, kalau bukan negatif ya, itu sebenarnya tapi banyak anak yang jadi negatif karena game. Tapi ini salah satunya membuktikan bahwa game Positif. itu tidak harus menjadi sesuatu yang negatif, jadi positif. Contohnya seperti Teh Haikal. Thank you. Berarti ini dibaca humble. Iya. Tapi itu kalau dibacanya ya work hard, stay humble. Ya. Nah, Miss. Kalau kita belajar bahasa Inggris bisa nggak kayak instan gitu, singkat, langsung bisa? Apa? Bahasa itu kan karena apa ya? Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Ini menurut saya, itu kalian atau kita tuh akan bisa karena dengan terbiasa. Biasa. Kalau udah terbiasa sering dipakai ya otomatis bisa. Tapi kalau dengan segala sesuatu yang instan, kayaknya enggak deh, nggak ada yang bisa. Karena nggak ada yang instan. Nggak ada. Ngerawat muka aja nggak instan. Kecuali mending diedit daripada dirawat muka mah. Nah, itu instan. Itu instan, filter IG. Iya, betul. Cuman kalau ketemu langsung kan kaget gitu. Ini siapa? Beda. Mending diedit kalau muka mah biar cepet. Iya, instan. Jadi nggak ada yang instan. Even nggak usah bahasa Inggris, saya orang Jawa, tapi saya sudah lama di Sunda kan, di sini Karawang termasuk Sunda. Gak usah ngomongin Inggris, kita ngomongin bangsa kita sendiri aja. Jawa. Ketika saya nggak sering ngomong bahasa Sunda, walaupun saya ngerti ya saya nggak lancar. Sama. Saya ngerti tapi saya nggak lancar ngomongnya. Ya begitu juga dengan bahasa Inggris. Walaupun kamu belajar dari TK sampai ke perguruan tinggi juga, karena nggak pernah dipakai, Ya hilang. nggak akan bisa. Paling cuma di kelas kok. Ya di kelas juga nggak yang maksimal kan. Yang sebisanya. seminggu juga cuma sekali Nah, pelajarannya. seminggu cuma 2 jam. Kecuali tapi anak-anak sekarang dengan ilmu teknologi yang sekarang banyak, nggak usah belajar dari kelas pun, belajar dari mana saja itu bisa. Anak saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD ketika dia terima raport kemarin PTS ketika dia terima raport, bahasa Inggrisnya sempurna 100, kemudian tapi bahasa Sundanya dia dapat 66. 46. Berarti lebih unggul kan? 66. Oh, 66. Iya. Sama kayak nilai bahasa Inggris saya. Dan dia bilang ke saya, "Ibu, cari sekolah yang tidak ada bahasa Sundanya." Nah, that's a little bit make me sad. Bikin sedih. Bahasa sendiri malah tidak bisa, tapi bahasa orang lain malah bisa gitu. Bahasa luar. Nah, bahasa luar malah bisa. Walaupun istilahnya walaupun kita belajar bahasa asing atau apa, kalau bisa bahasa sendiri itu jangan hilang. Karena bisa gini, gak bisa bahasa Inggris, oke lah, bukan orang Inggris, tapi gak bisa bahasa Sunda, kamu orang mana? Bekasi. Itu saya, Miss. Itu saya. Nah, oke lah, Bekasi, oke. Saya orang Jakarta. Ini orang mana?
Orang Jawa, oh ya wajar nggak bisa bahasa Sunda. Saya orang Jawa Sunda tapi nggak bisa dua-duanya. Tuh kan, Terus itu bukan suatu hal yang harus dibanggakan. Walaupun saya tidak harus. Lagi tosnya. jangan pulang. Hai pemuda, kalian para pemuda pelajar, ya harus bahasa sendiri harus bisa. Tapi saya Apalagi bisa bahasa daerah nggak. Guru bahasa Sunda kita Iya. Iya ya. itu kamus bahasa Sunda kita tuh malah ada di Belanda. Dipelajari sama orang Belanda. Nah, orang lain aja belajar. Kalian semangat belajarin budaya Jepang, budaya ini, budaya itu. Tapi bahasa sendiri kalian lupa. Tapi saya bisa sih bahasa Jawa Enggak, dikit-dikit itu pas yang mempelajari. kadang sebagai guru sih ya saya pengen tekankan ke anak-anak ya seperti itu. Iya. Walaupun kamu pelajarin bahasa lain, bahasa kita harus lebih kuat. Betul. Betul. Oke, you Of understand? course. Miss udah baca novel aku belum? Enggak. Ya, di novel aku juga bahasa Jawa tau, Oh, Miss. Haikal punya novel juga. Iya. Oh, udah terbit belum Haikal? Belum. Oh, belum. Ya, gimana Sami bisa baca? Oh, udah dikirim skripnya ya? Iya. Oh, sorry. Iya, Miss belum baca Maaf, semuanya. Sami sibuk. Ya, it's Iya, okay. it's okay. Busy. I'm so busy. Oh, busy. 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 Sambil belajar ya. Iya, sambil belajar. Keuntungannya kan gitu. Iya, tapi ya emang di novel saya juga banyaknya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya. Ha-ha. Jawa. Benar nggak tuh bahasa Jawanya? Insya Allah bener. Insya Allah benar. Kita dikoreksi sama orang Jawa langsung. Orang Jawa. Saya orang Jawa. Orang Jawa. Negi Miss. kan koreksi lah. Full Jawa. Diajak ngobrol Jawa. Nek sak niki sih mboten begitu napa saya nggih soalnya kula pun napa pun lamiteng Karawang. Foto, Miss, foto. Foto. Terus jawabnya apa? Miss udah tahu. Ya udah tahu. Pengen jawab pakai bahasa Jawa tapi nggak bisa. Kula masih tesih saged bahasa Jawa. Saged. Nggih, well, kula pun sakit bahasa Inggris tapi bahasa Jawanya tesih saged. Oh, bagus. Main medok. Iya, medok. Ciri khasnya. Ngapak. Ngapak. Orang ngapak orang kepenak. Orang apa? Orang kepenak. Tapi bahasa Jawa saya bukan yang gitu ya. Beda lagi kita Indonesia tuh kaya ya. Kaya Iya, bahasa banyak bahasa Jawa itu Indonesia. banyak, Jawa itu banyak ini Iya. tipenya. Budayanya juga banyak. Ayo, apalagi? Nih Miss, kalau sering dengerin lagu Inggris tuh emang bisa efektif buat mengasah, buat menguasai bahasanya itu. Hah? Ya kayak tadi kembali lagi tadi. Iya, kan tadi udah dibahas di awal kan kalau sering dengerin lagu, terus dengerin nonton film. Yang dulu saya sering di ruang guru yang nggak jadi deh. Lah, kenapa, Miss? Why? Nggak, itu kadang suka berdiskusi dengan beberapa teman yang sama-sama suka film barat, lagu-lagu barat. Kayak Pak Nurul. Pak Nurul bahasa Inggrisnya bagus loh. Wow. Iya. Terus ada juga Ada lagi. ada banyak SMK 3 banyak lumayan. Ada teman les saya dulu zaman dulu banget itu Siapa ada. tuh, Mas? Guru kalian juga TKJ. Oh iya? Siapa tuh? Iya. Nanti next kalau kalian ketemu bisa ngobrol deh sama Buat beliau. bahasa Inggris? Iya, bahasa Pakai Inggris. bahasa Bahasa Inggris juga bagus namanya Pak Sarya. Balik kelas saya, Miss. Oh, Besok bisa dicek ya. Bisa ngobrol sama Pak Sarya. Besok pelajarannya. Iya, bisa belajar. Jadi nggak bahas ini ya jaringan. Oh enggak, bahasnya nanti bahasa Inggris ya sama saya. Full Inggris ya. Full English. English. Iya. Oh, English. Full Jadi English. seminggu itu ada 4 jam Apanya? bahasa Inggrisnya. Kalau besar ya? Tapi mau nanya sendiri. Kalian nih suka nggak bahasa Inggris? Suka. Bilang suka ya suka. Tengah-tengah lah, Miss. Ya middle. Enggak, tengah-tengah. Tapi suka. Suka. Oke. Aku belajar Cuman bahasa. kan Inggris tuh kan kayak penting itu internasional gitu. Ya itu ketertarikan Seluruh saya dunia. karena internasional itu. Iya. Selain kalau ngomong pakai bahasa lain kan belum tentu kayak Jepang misalnya. Saya di Jepang nih Bu.
Lo ngomong pakai bahasa Jepang langsung kan belum tentu bener. Iya. Kalau pakai Inggris kan pasti udah bener kan. Kalau dipelajari lebih dalam Inggrisnya. Iya, tapi sekarang sih bisa pakai Google Translate sih. Iya. Kalau Tapi enggak, ada yang kalau keliru enggak, juga. kalau enggak dictionary yang tinggal bilang Oh ya, you apa, dictionary. terus Iya, iya, iya. tinggal gitu doang. Punya nggak aplikasi kamus di HP masing-masing? Premium Ayo. itu, premium. Bisa. Adanya Jepang, guys. Ada Jepang. Saya juga Jepang itu ketika saya keliling ke PT-PT itu Jepang banyak yang pakai bahasa Jepang. Saya boleh gak sih request PKL-nya di perusahaan Jepang? Gimana ya? Dites dulu mungkin. Iya. Ya. Bisa, Haikal. Wih. Semuanya juga bisa, ya. Ada usaha. Ada usaha. Ya pastilah. Pasti ya. Usaha dulu. Ya. Terus. Ya. Nah, kan kalau bener gak sih Miss nih, ketika belajar secara teori, kita tidak bisa belajar mengucapkan atau mengelafalkan bahasa Inggris dengan tepat. Belajar secara teori. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau kita teori doang nih, nggak ada prakteknya. Praktik ngomong. Iya, praktek berbicaranya itu dari kayak penyampaiannya gimana. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Pengalaman kalian? Secara teori sebenarnya bisa-bisa aja. Sambil disebutin gitu kan. Kayak misalkan ada teks apa gitu. Sebutin pakai bahasa Inggris kan ya gitu. Ya, Terus kalau salah kan suka biasanya guru bahasa Inggris tuh dibenerin kan. itu kan kosakatanya Iya. atau cara pengejaannya, pengucapannya, iya. Ya karena kita bahasa ya lebih baik sambil dipraktekkan. Praktekkan. Iya, Biar jadi ada gunanya. langsung ada bentuknya kan, langsung bisa berbicara. Iya. Itu tujuannya, goalnya apa dulu nih, tujuannya apa dulu nih, supaya bisa berbicara dulu, bisa berani dulu. Kadang ngelihat anak-anak kecil yang sudah pada pandai berbahasa Inggris, apalagi anak-anak di Inggris tuh udah pada pandai bahasa Inggris mereka. Karena emang orang Inggris. Iya, dia doang yang kena. Kalian nge-lag ya? Ini hostnya gimana sih? Otaknya lagi 2G, Miss. Ini nge-lag. Ngelek-ngelek. Nge-lag nih. Aduh. Jam berapa sekarang? Jam 1. Ya. Jam 1. Kadang kan mereka tuh kayak anak-anak itu akhirnya mereka pada bisa. Mereka langsung praktek ngomong. Kadang kalau menurut saya, ini masih menurut saya. Iya. Menurut saya anak, kenapa kalian susah belajar bahasa Inggris, dalam artian ngomong, dalam artian berbicara atau ngomong itu karena malu kan? Iya. Takut Dia salah. malu, takut salah. Iya, benar. Nah, dan itu akhirnya bikin nggak bisa karena nggak buru-buru dipraktekin. Mau ngomong malu, mau ngomong jadi nggak tahu ini salahnya di mana. Ya, iya benar. Jadi yang mau membetulkan juga mau gimana ngebetulin, orang suaranya aja nggak keluar, ngomong aja nggak gitu kan. Tapi ketika ada anak-anak yang mereka udah pandai, yang baru umur berapa juga udah pandai, maka kadang nggak itu malu, penting ngomong aja dulu. Iya, kalau urusan salah atau enggaknya ya nanti itu Bisa belakangan. dikoreksi. Urusan belakangan. Iya, bisa dikoreksi lagi. Begitu. Sama yang lebih ahli. Iya kan, anak-anak Iya. di Inggris tuh pada pinter bahasa Inggris mereka. Iya. Ya. Iya, karena mereka orang Inggris. Tuh, baru nyambung. Tadi tadi nge-lag ya. Jangan orang Indonesia juga pinter bahasa Indonesia. Orang Jepang bahasa Inggris, bahasa Jepang kan? Iya. Arab. Keren. Ya. Oke. Next. Nah, biasanya kan kalau nonton film dari luar itu yang ada subtitlenya kan ya, Miss ya? Nah, itu juga bisa ngebantu buat belajar bahasa Inggris. Ya, tadi kan udah disebutkan di awal kan. Lewat film, lewat lagu, kayak mungkin film-film Put Your Hands Up. Nah, itu Put Your Hands Up. Action. Ya, kan jadi tahu. Oh begini, angkat tangan. iya, put your hands Ya, up. Put your hands up. Artinya angkat tangan. Angkat tangan kan semuanya ya, terus penjahatnya langsung gini. Oh, angkat tangan gelas. Oh iya bener sah. Kalau nggak mau angkat tangan, Ngangkat Ditembak. Lebih short gitu. Ya, itu kalau lewat belajar dari film kayak gitu. Iya. Tapi tuh subtitlenya tuh sama yang diomongnya itu suka sama apa beda, Miss? Tergantung nontonnya mbaknya di mana. Kalau saya nontonnya di Netflix pasti sama. oh Netflix. Kalau nontonnya yang di LK kayak gitu, nggak tahu deh. Premium ya, Miss ya. Legal.
tergantung mbaknya sama masnya nontonnya di mana, Nek. Kalau Disney. saya nontonnya di Kalau di Netflix ya gitu deh. Disney premium Iya. Disney yang premium. Iya kan premium. Iya. 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 Iya 11-12. Iya 11-12 sih sebenarnya. Gitu. Nah, nanya lagi Mas. Ya. Oke. Kadang kalau apa namanya? Tuh, apa tuh lanjut? Kadang kalau nonton film nih, udah jelas kita teksnya di bawah kita udah baca dulu kan. Fokusnya ke Teksnya. teks. Iya, kita sudah baca dulu, nanti audionya baru kita terima ya. Iya, iya, Jadi benar, belum, benar. jadi belum ada kata pun kalau kalian sudah nonton nanti ngomong-ngomong tahu-tahu kamu ucap dalam bahasa Inggris. Pernah. Bener. Ngerti nggak? Ngerti ini ngerti. soalnya pernah gitu. Ketangkep kan? Iya. Ya, jadi ketika ada teks bahwa kamu sudah baca tapi di audionya belum keluar, kamu sudah tahu artinya, kamu ucap oh sama berarti betul. Gitu. That's the point. Next. Oke. Oke, Miss. Apa perbedaan Inggris Do I look good British? in a camera? Kelihatan bagus kan di kamera? Of course, Insya Allah. you're Pak Andri, nanti saya jangan kelihatan gendut ya. Bisa diedit Pak Andi. Request. Request ya. request. Nanya ya, Miss. Ya. Perbedaan Inggris British sama Amerika apa, Miss? You want to try to answer the question Oke, I'll Oke. try it. Yeah. in Indonesia, please? Indonesia. Oh, iya. Indonesia ya? Please. Iya, iya. Iya. I cannot speak English. Oke, oke. Itu tadi kok ngomong. Little. Little I can. Jadi perbedaannya itu dari accentnya. Aksen. Ya, accentnya. Jadi kalau di Amerika kan misalkan water, ya kan. Water. Sedangkan kalau di British itu tuh water. Water. One more, please. Oke, one more please. Selain water. Selain Computer. Computer. Komputer. Iya, benar. Iya, Saya orang British ya. That's right. Gitu Tanpa ya disadari, perbedaannya. Komputer. Teknik komputer ya. Kok saya ngedengernya gimana ya? Agak-agak gimana gitu ya, Miss ya? Dan perbedaannya itu kalau British itu tuh kadang gak nyampe di lidah kayak water, kayak harusnya kan water ya kan, tapi ini water gitu. Iya, Ya, gitu. paling gitu-gitu aja sih ada. Iya. Ya, terus ada beberapa Kata yang berbeda ya. vocabulary yang kata berbeda tapi dengan arti yang sama. Kayak Trouser. kalau British itu kan trouser, celana Iya, panjang, celana trouser. panjang. Terus kalau American itu pants, kayak gitu. British means to British. No. American Iya, American trouser. not American pants. Oh, kebalik. Oke, Kebalik ya. Kebalik. Terus ya. Kalau seperti itu, terus itu mungkin dalam penulisan kalau Amerika itu center, CENTER, CENTER. Tapi kalau British itu tulisannya centre. Nah, ya itu perbedaannya. Selain beda ini apa, ucapan penulisan. Iya, penulisan ada beberapa yang seperti itu ya. Terus ada yang kalau British itu catalog, kata pakai Oh, iya. belakangnya pakai gue. Iya lo. Kalau American cuma katalog saja gitu. Oh. Tapi logat-logatnya, you know that case-nya, case-nya Spider-Man. Oh, Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland. Kalau kalian baca interviewnya coba itu kan aksennya kan itu. British. Ini British asli. Iya, itu aksennya kan. Cek coba. Cek. Tom Holland. Cek. Tom Holland. Ya, contoh dari British juga ada lagi kayak Orang bukan orang Nganjuk, Miss. Billy Ellis. Oh, iya. Nganjuk ngutang dong. Perbedaan TOEFL sama TOEIC. Tapi saya di kontrak buffet ya cuma 30 menit ini. 20 menit ya? Waduh. Gimana Nambah buffet? billing Bu. Udah ngubungin ini apa? Udah ngubungin manajer saya belum nih? Sudah kayaknya udah manajer. Oh. Ada manajernya Ada ternyata, manajernya. Miss. Aduh. Ya. Tapi sibuk ya. Sibuk banget. She's really busy. Iya. Lanjut ya, Miss. Ya, oke. Perbedaan TOEFL sama TOEIC. 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 TOEFL sama Bener, TOEIC ya. TOEIC. Ya.
itu kan dua-duanya sama-sama tes kecakapan berbahasa Inggris. Ya. Kita ya tes kecakapan bahasa Inggris. Kita di SMK kita menggunakannya TOEIC. TOEIC itu digunakan untuk bekerja. Sedangkan kalau TOEFL itu untuk melanjutkan sekolah. Kuliah gitu. Itu. Ini kalau saya tidak salah ya. Kalau saya tidak salah, awal mula TOEIC itu adalah ketika ada orang Jepang mau bekerja keluar, dia harus punya sertifikat TOEFL. Dia harus punya sertifikat TOEFL. Kemudian dia bilang, saya nggak butuh kosakata yang seperti ini. Katanya ini tidak akan terpakai untuk saya nanti. Jadi, jadi akhirnya terciptalah itu TOEIC. Jadi TOEIC itu untuk lebih ke yang kalau ingin bekerja SMK lah. Ya kita SMK vocational. Kemudian kalau TOEFL itu untuk SMA. Keperuntukannya beda. Jadi ya TOEFL itu untuk sekolah ya, melanjutkan sekolah. Kalau TOEIC itu untuk bekerja. Ini sepengetahuan saya. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi dulu awal mulanya seperti itu. Jadi katanya dulu yaitu ada yang komplain, protes. Kalau TOEFL ini saya tidak akan dipakai nanti. Jadinya jadilah ada TOEIC ini. Gitu. Itu sepengetahuan saya loh ya. Sejarahnya itu sepengetahuan saya. Ketika dulu saya tahu ini dari penyelenggara ITC. Waktu itu saya pelatihan di Bandung selama berapa hari? Sekitar 4 hari. 4 hari itu 75 guru yang terpilih dari seluruh Jawa Barat. 75 guru seluruh SMK SMA Jawa Barat. Alhamdulillah satu saya terpilih. Jadi ikut pelatihan itu selama 4 hari yang diselenggarakan oleh ITC bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat kalau tidak salah saat itu. Kalau lupa ingat gitu deh. Jadi sejarahnya seperti itu. Kenapa ada TOEIC itu? Kita kan ada 10 anak yang sekarang sedang ikut pelatihan tes TOEIC ke SMK 1. Oh iya. Kelas 12. Nggak kepilih ya? Enggak. Tapi teman saya ada. Teman saya juga ada. Ada. Ya. Lanjut. Nah. Itu sepengetahuan saya ya. Sama tangan ibu. Sepengetahuan saya. Ya. Kalau mau nambahin bisa di komen. Iya, komen. Kalau mau koreksi silakan komen. Ntar saya komen deh. Lihat searching dulu di Google. Kopas. Kopi Master. Nah, Miss, gimana caranya milih tempat buat ikut kursus bahasa Inggris? Ikut kursus bahasa Inggris. Tergantung. Tergantung kemauan sama tergantung uang kalian. Kalau mau punya otodidak sendiri. Ya tergantung sama kemampuan finansial juga. Iya benar. Ya, finansial itu Kalau maksain kan nggak mungkin. Iya, sekarang. Tapi kalaupun nggak usah ikut kursus pun, kalau menurut saya kayak kita ini sekarang udah tinggal di era yang benar-benar modern. Semuanya kamu tinggal mau kursus atau online bisa. Atau kamu search lewat tinggal Google atau bisa, YouTube bisa. Video YouTube juga banyak. Iya, jadi kayak lebih di internet juga tuh udah tersebar banyak sih kayak materi-materi tentang bahasa Inggris, jadi nggak perlu repot-repot kursus lagi. Berarti Haikal salah satunya belajar di internet juga. Iya, Otodidak ya? Otodidak. Nggak pakai kursus. Enggak. Inggrisnya jago. Kata kalian siapa tadi YouTuber apa Vicky Naki itu bisa beberapa bahasa katanya nggak lewat kursus kan? Otodidak. Nah, itu dia. Saya juga belajar bahasa Korea sama Jepang tuh otodidak, tapi kalau Jepang karena sekarang ada sekolah jadi ikutan sekolahnya. Iya. Bisa nggak ngomongnya dikit-dikit di spill? Bisa. Contohnya perkenalan ya. Konnichiwa, watashi no namae wa Haikal desu. Hai. Watashi wa gakusei no karawang senmon san koko desu. Hai, Koko. Koci. Tapi tetap ya. Tetap kalau ada Nendrei, salah itu. Nendrei. Apa? Nendrei. Densei kali. Nensei. Nendrei. Kalau bener ya.
Naruto. Haruto nama teman Naruto apa saya Naruto dulu. sih? Naruto. Naruto, Miss. Kalau Haruto member Tracer. Enggak, kalau Haruto teman saya waktu saya Nggak tahu, saya 2012. taunya Koka Bento. Ya Allah. Tapi serius nih, saya juga punya teman. Saya taunya Koka Bento, enggak apa sebut. Koka Bento, Ichiban Sushi, taunya gitu bahasa Jepang. Wala. Dia mau Korewa. Korewa. Nihongo janai yo. Itu cuma nama doang. Bukan bahasa Jepang artinya. Nihongo janai. Oke. Apa ya bukan jadi Jepang ya? Meleset. Hajimashite. Gomenasai, minasang. Tahu Gomenase, selamat tinggal ya. Enggak. Minta maaf. Iya. Oh iya, itu kan ada di lagunya si ini. Apa tuh? Tatu. Tatus. Gomenasai for everything. Enggak tahu ya. Gomenasai. Watashi wa wakaranai. Kita kelahiran berapa sih? Aku taunya lagu Tapi ini. tahu lagu Goodbye enggak? Tahu. Sayo. Iya, benar saya. Enggak. Sayonara juga. Ya bener sih. Tapi Iya. bukan itu. Ini Yang lagu mana, Inggris, lagu British. Yang mana? Tahu. Say goodbye. Ada komputernya enggak? Hah? Enggak. Mau. Lagunya ini tahun 1969. Set. Oh. Udah Siapa udah lahir belum, Kai? Ya, sekolah apa sih? Mariah Carey yang nyanyi. Bukan, Mary Hopkins. Oh, mah juga lagi masih main bola. Yang lagunya Dia juga belum ada tahun itu. Iya, tapi saya suka lagu-lagu lama kayak Oh, lagu-lagu lawas. Oh iya, kalau belajar lagu-lagu lama itu ada lagunya Apa tuh? lagu Indonesia itu band-band lama tuh apa namanya? ST12. Kus Plus. iya tahu. Nah itu secara grammar itu pas banget tuh. Aku udah tahu. Tapi kok saya tahu ya? Saya tahu Kus. Itulah sebabnya kita cocok. Yes, kayaknya. Lagu-lagunya Kus Plus lain yang Why Do You Love Me. Nah itu tuh secara grammar itu pas banget. WH question kan? Why, terus auxiliary do, terus ada you-nya sebagai subjek, love-nya sebagai kata kerja verb, Iya. me-nya sebagai objek. Why do you love me so sweet and tenderly? Nah, Siapa tuh? ya itu kalau belajar dari lagu tuh grammarnya itu dapet, itu simple present kan, WH question. Tapi ada juga kamu belajar dari lagu yang kadang tidak sesuai dengan grammarnya juga banyak. Banyak. Terus hati-hati dengan artinya. Oh iya, kadang tuh ada lagu yang enak didengar tapi ternyata artinya tuh artinya tuh 18 plus, kayak contohnya lagu title dari Meghan Trainor. Oke, I don't want to spell it. Ya, paling-paling gitu. Yeah. Nah, Terus, apalagi masih banyak nih kayaknya. satu lagi. Oh, satu lagi. Last. The questions. last question. Kalau belajar bahasa Inggris lebih baik otodidak apa les? Lebih baik kalau menurut Miss. Kalau Miss sendiri otodidak apa les? Saya les. Les. Saya les. Saya les dulu. Lesnya kan itu bareng guru kalian tadi. Oh iya. Oh iya. Diingatkan kembali. Saya les. Dari beberapa les yang saya ikuti, saya selesai hanya les bahasa Inggris saja sampai lulus. Sampai lulus. Iya, dari beberapa les yang saya ikutin saya tidak lulus, yang lulus hanya bahasa Inggris saja karena emang suka. Ya. Gitu aja, kan suka terus butuh partner juga buat ngomong. Jadi kalau di rumah ngomongnya sama siapa? Paling sama bapak aja. Ngomong Bapak sama bisa? bapak. Bisa, bapak saya bisa. Bapak saya bisa. Fasih, Miss. Hah? Fasih. Enggak sih, cuman bisa lah. Dia bisa. Bapak saya bisa. Terus butuh teman. Ya, partner ngomong kan. Kalau dipraktekkan otomatis kamu akan bisa. Gitu. Perpisahan bisa. Sama kayak ini, kalau ayah saya bisa bahasa Korea, jadi saya waktu belajar bahasa Korea juga ngomong sama ayah saya. Iya. Kalau ayah saya Yang suka nonton drakor nggak? Saya. Nonton drakor, berapa kata yang kamu tahu tentang drakor? Drakor bahasa Korea. juga aku nggak nonton. Aku ya. Moragoyo, apa iya? Ande. Anyong. yang
ya kayak gitu aja. Iya. Sama aja kan? Iya. Belajar bahasa juga. Jadi beberapa kata Dari film itu. itu kan dari film. Beberapa kata nggak usah bahasa Inggris itu buktinya bahasa Korea. Iya. Ada beberapa yang bisa nulis dengan bahasa Korea Saya. juga kan? Itu Bisa. dia bisa. Hangul. Itu kalian juga bisa kan bahasa Korea? Hangul bisa. Hangul bisa. Bisa. Hangga sangat Otodidak easy, nggak? bro. Iya. Otodidak gimana tuh? Enak khusus enak otodidak. Otodidak sih. Otodidak lebih enak. Enggak ngeluarin duit juga. Hemat. Ya. Bisa bahasa Korea tuh bahasa Pertanyaan-pertanyaan kalian tuh sudah kalian jawab sendiri sebenarnya. Ya, betul. Iya kan? Betul sekali. Cuman yang penasaran kan jawaban Igur itu kan suka berbeda. Ya, karena kita tuh udah beda musim, kok beda musim ya, beda era, beda generasi, tahun, beda beda generasi. Gitu. Udah era Rewa. Iya. Nggak ngerti Tapi aku. kalau kamu kursus itu ya lebih terarah sih. Iya benar. Lebih terarah, lebih ada yang Lebih mengarahkan. tersusun ya. Ya kita juga Urutan-urutannya. tahu apa yang Harus seperti apa, salah. seperti apanya seperti itu. Ada partner, ya itu ngobrol itu. Bahasa Udah, Korea apa ya? beberapa kata tahu kan bahasa Korea. Tapi saya udah lumayan lah. Iya. Tapi tetap aja sekarang gara-gara jarang diomongin kan jadi itu. berdua nggak bisa apa nonton Korea ya, drakor ya. Iya. Ngobrol pakai Korea penasaran. Mohon maaf ya. Bahasa Korea saya little. Tahu Anda. Taunya jinja? Bukan cinta sih, lebih ke cinta. Oh, Cinta. Jadi kayak cinta kayak cinta gitu kayak cinta. Cincang keling manusia. Cincang paling. Aduh. Apalagi? Apalagi nih? Lagi ya. Cinta ya kemana itu? Ini jadinya apa topiknya nggak bahasa Inggris aja nih? Bermacam-macam. Jepang, Ya, Korea. pokoknya bahasa ya, Miss, ya? Iya, Iya. bahasa. Ya, satu hal yang saya pengen sampaikan juga, bahasa Inggris itu kan benar tadi bahasa internasional, jadi Iya. bukan suatu bahasa yang wow banget, itu sudah tidak. Kalau saya sebagai guru bahasa Inggris, saya bisa berbahasa Inggris itu wajar. Iya. Ya betul. Wajar. Ya iyalah. Ya, Benar. tapi sekarang bukan orang yang jurusan bahasa Inggris pun mereka sudah pada fasih berbahasa Inggris. Ya, jadi kadang ketika saya ada di kelas, saya mengajar, mengucapkan dengan mengajar dengan bahasa Inggris, ada anak yang jangan pakai bahasa Inggris tuh. Ngomong yang Jadi, aduh sayang, cintaku, bahasa Inggris itu kan udah suatu bahasa yang biasa saja gitu, Iya. bukan yang wow banget itu. udah sudah- daily. Udah Nah, bisa disebut udah daily. sehari-hari Yes. bisa. Thank you. Thank you very much. Oh ya, satu lagi. Saya hari ini pakai kebaya Yunda. Saya cuma mau pesan ke semuanya yang suka nonton film-film barat, tolong jangan ini sok Inggris ya. Kalau ini ke saya sih. Jangan sok Inggris ya. Walaupun kamu nontonnya film-film barat, bahasa barat, tetap kita harus pegang budaya kita, yaitu budaya timur. Iya. Ya. Ambil yang baik-baiknya kalau kamu nonton tentang film-film Netflix seperti itu. Iya. Ya, itu Contohnya. kan contohnya seperti itu, banyak film-film seperti itu di situ. Mungkin ada yang belajar dari film juga kan. Iya. Kalau belajar bahasanya bagus, tapi kamu harus tetap tahu menerapkan itu di mana. Nah betul. Kalau cocok di sana tapi tidak belum tentu cocok di Indonesia. Oke. Tetap bahasa, walaupun kita belajar bahasa asing, kita tetap tidak lupa dengan bahasa kita sendiri. Budayanya kita harus juga tetap pakai budaya timur, budaya kita tidak Ya, pakai kita budaya harus barat. lestarikan. Harus bangga. Ya, jangan sok Inggris ya. Jangan sok Inggris. Ambil ada teman saya bilang, ambil positifnya, buang Buang negatifnya, jeleknya. buang jelek. Ya, kalau kita belajar sekalian lihat budaya barat itu rajinnya, terus apa namanya disiplinnya, rajinnya, ya. Telitinya, pokoknya yang perfectnya itu yang apa, baik-baiknya aja. yang semangat kerjanya yang semangat banget itu yang kita tiru. Jangan yang free sexnya, ya, jangan yang Sensor nih, sensor. iya, enggak, ini harus diumumkan, jangan yang ditiru yang hal-hal yang seperti itu. Bener ya. Ya. Bener. Jangan yang free sexnya yang gitu, terus yang melawan ke orang tuanya, yang terlalu open banget pemikirannya. kayak seseorang. I know, that's why Iya. itulah saya sebabnya ngomong seperti ini, karena ada beberapa yang ya seperti Ya, itulah kita ya, tahu ya. gitu. Jadi ingin Ya. mengingatkan, walaupun tontonan kamu seperti itu, tapi kita tidak lupa dengan budaya kita sendiri. Oke. Ya, unggah-ungguh kalau kata orang Jawa, tetap dijaga. Tetap dilestarikan. Oke. Kesimpulannya Simpulannya apa?
jangan lupa sama budaya sendiri. Ya, walaupun Ya, walaupun udah go internasional Iya, kemana-mana, benar. tetap kita pegang budaya kita ya, tidak lupa. Oke. Aku sama Kika mau bilang makasih ke Miss Makasih banyak, Emi Bu. sama Haika Sama-sama. udah datang ke podcast kali ini. Kapan nih diundang lagi? Insya Allah. kapan Lihat jadwalnya dulu. Ntar kalau diundang lagi mau request ya. Apa tuh? Apa tuh Miss? Request apa, Miss? Request apa tuh? Enggak. Udah. Haikal? Buat closingnya kayaknya boleh nih sama Haika. Boleh. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya. Oke. Oke. Soalnya kita nggak bisa. Bisa. Belum. Belum, iya jangan bilang tidak belum. Belum. Okay, just that we can talk about. So, see you next time. Oke. Don't forget to Don't forget to subscribe, Yeah. like, and comment, and share it to your friends. Ya. Bye. Annyeong. Annyeonghaseyo. Yallabun.